Halo ya adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Yosi dan kakak di sini akan bersama Kak Putri untuk membahas mengenai materi matematika bab 9 yaitu pengumpulan dan penyajian data. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengumpulan data, penyajian data, dan penyajiannya dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan dalam diagram gambar. Nah, yang pertama adalah tentang pengumpulan data. Data itu apa sih? Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Nah, misalnya nih, kamu ngelihat teman-teman kamu, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, coba kamu itu mengenal mereka dengan ciri-ciri yang mereka miliki. Nah, nanti ciri-cirinya bisa kita tuliskan nih. Misalkan, kalian mengumpulkan data-data teman kalian tingginya berapa. Ada yang 130, ada yang 140, atau bahkan ada yang 150. Nah, angka-angka tersebut itu merupakan data. Nah, jadi data ini bisa berupa tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, jumlah murid laki-laki dan perempuan di kelas, terus misalkan olahraga yang disukai, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh, namanya ada Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan olahraga yang digemari oleh siswa kelas 6 SD Cemerlang. Nah, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi, Rudi, Eka, dan Indra ini membuat sejenis tabel nih. Ini namanya tabel. Ada jenis olahraganya dan ada banyak siswa yang suka olahraga tersebut. Di sini ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada renang, ada kasti, ada sepak bola, sama ada voli. Kita lihat, untuk yang suka tenis meja ada 2 orang, yang suka bulu tangkis ada 3 orang, yang suka renang ada 7 orang, yang suka kasti ada 8 orang, yang suka sepak bola ada 6 orang, yang suka voli ada 4 orang. Nah, semua ini merupakan penyajian data. Data-datanya itu ada ini, tenis meja dan 2 orang, bulu tangkis dan 3 orang, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kalian mengumpulkan data-data, biasanya nggak langsung kalian bisa menyajikannya dalam bentuk seperti ini. Kalian akan menemukannya itu dengan bentuk yang tidak teratur, yang ada misalkan di contoh yang ini nih, yang ada di sini. Nih, misalkan di data-data yang ini angka-angkanya nggak teratur, nggak seperti yang di atas. Nah, untuk itu, kalian harus belajar nih bagaimana cara untuk menyajikan data-data yang kalian temui, yang kalian kumpulkan agar bagus seperti yang ini. Nah, ada 4 macam diagram untuk menyajikan data-data. Yang pertama, ada dalam bentuk tabel yang seperti ini. Ada dalam bentuk diagram garis yang seperti ini. Ada dalam bentuk diagram batang. Ada dalam bentuk diagram gambar. Nah, kalau Kak Yosi akan menjelaskannya mengenai yang bentuk tabel dan yang bentuk garis. Nanti kalian sama Kak Putri yang bentuk batang dan bentuk gambar. Nah, yang untuk menyajikan dalam bentuk tabel, kalian harus mengetahui dulu nih bentuk tabel itu seperti apa sih. Jadi bentuk tabel bisa dilihat di sini. Nah, dalam bentuk tabel itu nanti ada nilai dan ada frekuensi. Nah, nilai ini bisa jumlahnya jenisnya macam-macam. Boleh, karena di sini kalian ada mengumpulkan nilai ulangan matematika, maka di sini nulisnya nilai. Tapi kalau yang di atas itu mengumpulkan olahraga kesukaan, jadi namanya ini jenis olahraga. Kalau misalkan kalian mengumpulkan datanya itu terkait tinggi badan, berarti di sini nulisnya tinggi badan dan lainnya. Terus di sini di sebelah kanannya ada yang namanya frekuensi. Frekuensinya itu adalah jumlah orang yang mendapatkan nilai 4 atau jumlah orang kalau di sini yang menyukai tenis meja atau jumlah orang yang tinggi badannya misalkan di sini 160 berarti di sini jumlah orang yang tinggi badannya 160. Nah, selain itu nanti di bagian paling bawah ada jumlah. Jadi yang dijumlahkan adalah yang si frekuensinya ini ya. Ingat ya yang dijumlahkan di frekuensi bukan di bagian yang sebelah kiri.
Nah, di sini contohnya adalah nilai ulangan matematika kelas 6. Kakak ganti deh jadi kelas 5 ya. Misalkan kamu ngitung nih nilai ulangan matematika kelas 5 kelas kamu. Nah, kamu dapat data-datanya seperti ini. Nih yang ada di sini, kamu dapat data-datanya seperti itu. Gimana caranya untuk mindahin si data-data nggak beraturan ini ke dalam bentuk tabel? Nah, yang pertama kita harus masukin dulu nih nilai-nilainya. Apa aja sih nilai-nilai teman kamu, berapa aja? Di sini kita bisa lihat ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, nilai-nilai ulangan itu kalian pindahkan ke sini nih. Nah, terus habis itu ntar di sebelah kanan baru deh kita hitung berapa sih orang yang dapat nilai 4, dapat nilai 5, dapat nilai 6, dan seterusnya. Nah, kalian bisa pakai metode coret-coret kalau kakak bilangnya. Metode coret-coret. Jadi yang pertama kita bakalan ngitung dulu yang buat berapa orang yang dapat nilai 4. Yang dapat nilai 4 kita hitung di sini. Oh, ini nilai 4, coret. 1, 2, 3. Berarti ada 3 orang. Terus yang dapat nilai 5 ada 1, 2, dan 3. Ada lagi nggak nilai 5? Nggak ada kan? Nah, di sini tabelnya ternyata salah. Jadi akan kakak ganti. Jadi 3 orang juga. Ini coret ya, ini salah. Nah, terus abis itu kita hitung nih. Yang dapat nilai 6 berapa orang? 1, 2, 3. Bentar. 3, tadi udah 3 ya. 3, 4. Berarti ada 4 orang. Nah, setelah itu kakak langsung ke bagian akhir saat semuanya udah dicoret nih. Nah, saat semuanya dicoret, kalian bisa melihat di sini frekuensi atau berapa orang yang dapat nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, frekuensinya ini harus dijumlah. Jadi 3 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 9 tambah 3. Nanti hasilnya akan ada di sini yaitu 40. Nah, kalian udah bisa nih bikin data-data yang nggak beraturan seperti ini menjadi dalam bentuk tabel yang bagus seperti ini. Nah, setelah kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel di atas, kalian juga diminta untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kalian bikin sudut mendatar dan sudut tegak. Sumbu mendatar ini yaitu yang di bawah ini, dan sumbu yang tegak itu yang di atas, yang berdiri. Jadi sumbu mendatar dan sumbu tegak akan membentuk sudut siku-sikul di sini. Nah, angka-angka yang di bawah ini dan angka-angka di samping ini dapat kita lihat di dalam bentuk tabel ini. Jadi dalam tabel kan tadi ada nilai dan ada frekuensi. Nah, yang mendatar itu merupakan nilai dan yang tegak itu merupakan frekuensi. Jadi karena di sini tadi adalah nilai ulangan matematika, maka di sini tadi ada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalau misalkan olahraga kesukaan, berarti di sini nanti misalkan ada voli, tenis, sepak bola, dan lain-lain. Kalau misalkan tinggi badan, berarti di sini bisa 110, 120, 130 cm, 140 cm, dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu frekuensi. Jadi di sini itu banyak siswanya atau banyak orangnya berapa yang dapat nilai ini. Tadi sudah kakak jelaskan yang di dalam bentuk tabel. Nah, pertama-tama kalian akan memasukkan data-data di sini ke dalam bentuk garis ini. Nah, yang pertama-tama kita mulai dari yang paling sebelah kiri, yaitu yang angka 4. Karena di sini tadi paling kecil angka 4. Nah, yang dapat nilai 4 ini ada 3 orang. Berarti di sini kita tarik garis ke atas buat yang dinilai dan garis ke kanan buat yang di frekuensinya. Jadi tarik garis 4 dan 3. Nah, ketemu di titik ini. Nah, yang dapat nilai 5 juga 3 orang. Berarti kita tarik garis dari 5 ke atas dan yang dari 3 ke kanan. Nah, nanti akan ketemu di titik ini. Nah, lalu nanti yang nilainya 6 ada 4 orang. Berarti kita tarik garis dari 6 ke atas dan dari 4 ke kanan akan ketemu di titik ini. Sampai seterusnya sampai yang terakhir yaitu yang 10. Nah, setelah itu nanti kalian akan dapat titik-titik doang.
Setelah kalian dapatkan titik-titik, kalian akan menggaris. Jadi kalian pertemukan antara titik satu dan titik yang lainnya. Jadi yang di sini nanti ketemu garis di sini, makanya nanti ada garis. Terus yang 5 dengan 6 juga ditemuin, tarik garis ke sini. 6 ke 7 tarik garis, 7 ke 8 juga, 8 ke 9, dan 9 ke 10. Nah, dengan begitu kalian sudah bisa membuat diagram garis. Setelah melakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya itu, data disajikan dalam bentuk visual, yakni bisa berbentuk tabel maupun diagram. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, dalam bentuk diagram batang di sini ada 4 langkah yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama itu adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Jadi sumbu mendatar itu yang ini nih, teman-teman. Nah, yang garis lurus di bawah ini. Sedangkan sumbu tegaknya itu adalah yang garis di sampingnya ini. Membentuk tegak lurus seperti ini. Jadi membentuk sudut siku-siku. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Demikian pula sumbu tegaknya. Skala pada sumbu mendatar dengan skala pada sumbu tegak tidak perlu sama. Skala itu adalah angka-angkanya ini. Ini skala dari sumbu tegak, ini skala dari sumbu datar. Nah, angkanya ini tidak harus sama, menyesuaikan dengan data yang telah diperoleh. Langkah ketiga adalah jika diagram batang dibuat tegak, maka sumbu mendatar menyatakan keterangan atau fakta mengenai kejadian. Nah, jadi sumbu mendatar ini menjelaskan apa sih sebenarnya yang ingin disajikan dari data tersebut. Di sini kan keterangannya adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, di sini dituliskan berarti nilai. Selanjutnya, sumbu tegak menyatakan frekuensi keterangan. Jadi sumbu tegak ini selalu menyatakan mengenai frekuensi atau jumlah. Ini adalah langkah keempat. Jika diagram batang dibuat secara horizontal, maka sumbu tegak menyatakan keterangan atau fakta mengenai peristiwa. Sumbu mendatar menyatakan frekuensi keterangan. Jadi kebalikan dari yang ketiga. Di sini aku sudah menyajikan satu contoh soal yang berisikan data nomor sepatu siswa kelas 5. Ada 30, 30, 31, 30, dan seterusnya sampai angka 32. Dari nilai di atas dapat disajikan ke dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Pertama, teman-teman buat terlebih dahulu tegaknya seperti ini. Ya, kemudian sumbu mendatar seperti ini. Berikutnya adalah membuat skalanya. Dalam penyusunan skala akan lebih mudah jika teman-teman sudah mengurutkan data-data yang masih acak ini. Disajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi teman-teman urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil di sini 30. Nah, 30 ini jumlahnya ada berapa? Teman-teman hitung. 30 di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya 31, 32, 33, 34, dan 35. Dicatat di sini. Kita akan membuat skala dari sumbu tegak. Di sini kita lihat ada angkanya paling tinggi 5 dan paling rendah ada 1. Kita buat di sini paling tinggi 5, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Jangan lupa 0. Kemudian kita buat yang di bawahnya atau
skala dari sumbu mendatarnya. Kita lihat di sini angka paling rendahnya 30, paling tingginya 35. Kita buat dulu 30. Oke, langkah berikutnya adalah membuat tabelnya. Jadi, yang pertama 30 jumlahnya ada 5, berarti kita buat di sini. Nah, kemudian 31 jumlahnya ada 2. Nanti bisa kita atur. Kemudian 32 jumlahnya ada 1. 33 jumlahnya ada 3. Kemudian 34 jumlahnya ada 4. Dan 35 jumlahnya ada 2. Nah, berikutnya adalah membuat keterangannya. Ini kita buat berikutnya keterangannya. Nah, di sini adalah banyak siswa. Berikutnya adalah bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, dalam bentuk diagram gambar ini disebut juga piktogram. Bagaimana cara menyajikannya? Yang pertama, data yang ada di soal dari angka 6 sampai angka 5. Karena di sini diketahui 5-nya itu berjumlah 4. Di sini masih kurang 1, teman-teman bisa tambahkan angka 5. Kemudian dari data nilai ini diubah menjadi diagram gambar. Untuk lebih mempermudahnya, angka-angka yang masih teracak ini teman-teman urutkan dulu dengan membuat seperti yang ada di sini. Kemudian membuat tabel. Nah, tabel di kolom pertama itu diberi judul nilai. Di kolom berikutnya diberi judul banyak siswa. Nilainya ini diurutkan dari yang paling kecil ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 di kolom ini. Kemudian di sini adalah banyaknya siswa. Nah, banyaknya siswa ini mengikuti dengan jumlah yang teman-teman sudah hitung tadi. Jadi 4 itu di sini jumlahnya ada 3. Karena kita umpamakan ini adalah gambar magnet. Jadi 2 pasang gambar magnet ini mewakili 2 orang. Berarti kalau gambarnya ada 1, 2, 3, berarti ada 3 orang yang nilainya 4. Di nilai 5 ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 orang yang memperoleh nilai 5. Dan seterusnya. Penyajian pada diagram gambar hampir sama dengan diagram tabel. Hanya saja ini yang perlu diingat, pada diagram gambar, frekuensinya itu diganti dengan simbol atau gambar. Jadi ini diganti dengan simbol atau gambar, sedangkan di tabel dalam bentuk angka. Aku sudah membuat misalnya data jumlah orang sesuai dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang jumlahnya TK ada 375 orang, SD 425, SMP 275, SMA 300. Biasanya kalau jumlahnya ratusan seperti ini, tidak akan dibuat acak lagi, jadi sudah tersusun. Dari data di atas dapat disajikan ke dalam diagram gambar sebagai berikut. Nah, teman-teman pertama buat tabelnya dulu. Di sini, selanjutnya teman-teman bisa masukkan. Di sini ada TK, SD, SMP, SMA, kemudian jumlahnya. Tabelnya bentuknya akan seperti ini. Nah, karena satu orang ini mewakili 50 orang, tadi dikatakan bahwa TK jumlahnya 375.
Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 50, 350. Masih tersisa 25. Karena 25 merupakan setengah dari 50, maka gambar orangnya hanya separuh atau setengah badan. Seterusnya di SD, SMP, SMA juga demikian dibuatnya.